I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. The map first let me introduce myself. My name is Tasya Beduga Teres Matipa. I'm from University Hakkari Pinoman Matang Center. And now I want to ask you the question. The first is, how do you determine whether our students truly understand the material being explained in the class? Determine it by asking students to explain the material. In class, for example, conversation. So, their own words can apply in any situation. And if they can teach to the other, to the friend, to their friend, so I think they can answer why and how vision and solve problem without just memorizing. That means they truly understand. The next question. In my opinion, what problems arise most frequently during the learning process? Proses ini Proses yang terjadi di dalam the most common problems are lack of focus and motivation. So I give hello. I give them motivation in my material so that they can suaranya they can visit the student the lesson with good, okay, and fear of asking question. Many students also tend to memorize for exam instead of understanding the concept. So they forget to do everything gampang lupa. So we can always make them to remember and memorize. Yeah. This Thank you, ma'am. That's all my question. Thank you for answering. Excuse me, ma'am. I'm Junata Sitanggang, and I'm from University HKBP Nomen Pematang Siantar. And now I wanna ask to ma'am. The first question is: have you ever felt that your teaching method was ineffective? What made you think so? yes, I have. I felt my method was ineffective. When most students were quiet, looked confused, and got low score on the test. It made me realize that just explaining and giving notes was not enough. Students needed more example, practice, and interaction to truly understand the material. The next question is: do you believe that a lack of discussion between teacher and students affect student understanding, and why? Yes, I do. Discussion is very important because it gives students a chance to ask questions and share their questions. Without discussion, students might only memorize the material but not really understand it. When there is two-way communication, students become more active, curious, and can clear up their doubts immediately. Okay, ma'am. Thank you for your answering the question. Saya cara metode
mahasiswa dari Universitas HKBP Pematang Siantar ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah siswa aktif menyampaikan pendapat atau lebih sering menunggu jawaban dari Ibu? Menunggu penjelasan dari Ibu. Kalau siswa di SMP 6 ini, kalau ada pertanyaan, itu dominan menunggu jawaban dari Ibu. Soal yang kedua, hambatan apa yang biasanya membuat dialog antara guru dan siswa kurang berjalan? Hambatan yang sering terjadi adalah kurangnya rasa percaya diri dari siswa untuk berbicara di kelas. Selain itu, siswa terkadang takut salah dalam menjawab pertanyaan sehingga memilih diam. Masih aku atas jawaban. Pada bagian ini, kami ingin mengetahui tindakan perubahan yang telah maupun akan dilakukan oleh ibu berdasarkan pengalaman mengajar, khususnya dalam upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan siswa selama proses belajar. Nah, pertama, selama ibu mengajar, apakah pernah merasa bahwa siswa masih kurang aktif dalam berdiskusi atau berinteraksi di kelas? Yang kedua, apakah ibu kemudian mencoba mengubah atau menerapkan metode pembelajaran yang berbeda agar siswa menjadi lebih aktif? Pernah mencoba menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Hasilnya, beberapa siswa menjadi lebih berani menyampaikan pendapat dan bertanya kepada teman maupun guru. Tetapi masih ada sebagian siswa yang cenderung pasif, sehingga perlu diberikan dorongan atau motivasi dan arahan agar lebih terlibat dalam kegiatan diskusi. Yang berikutnya, berdasarkan pengalaman ibu seorang mengajar, menurut ibu tindakan atau strategi apa yang paling penting untuk dilakukan oleh guru agar interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa di dalam kelas dapat meningkat, serta mengapa ibu memilih tindakan tersebut? Tindakan yang paling penting adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak membuat siswa takut salah. Guru perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Selain itu, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan kegiatan interaktif dapat membantu meningkatkan komunikasi antar guru dan siswa. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut adik, selama pelajaran guru lebih sering menjelaskan sendiri atau mengajar sendiri? Menurut pendapatku, guru sering menjelaskan dengan menjelaskan sendiri karena di beberapa bidang studi guru lebih sering menyampaikan penjelasan menurut pandangannya, tetapi beberapa guru juga sering menanyakan tentang pendapat kami siswa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah adik merasa punya cukup kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Menurut saya pribadi, saya juga sering memberikan pendapat dan guru itu memberikan kebebasan untuk berpendapat khusus untuk muridnya, karena di beberapa bidang studi saya juga sering mempunyai perbedaan pandangan tentang materi. Guru dengan saya itu berbeda pendapatnya, jadi guru itu sering memberikan saran, memberikan kritik tentang pandangan saya. Perkenalkan, nama saya akan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pelajaran di kelas, apakah selama mendengarkan penjelasan guru tanpa benar-benar memahami? Jika pernah, menurutmu apa yang membuatnya? Pernah waktu guru menjelaskan materi yang baru atau cukup sulit, saya kadang hanya mendengarkan tanpa benar-benar mengerti. Hal itu terjadi karena saya
karena penjelasannya terkadang terlalu cepat, sehingga saya belum memahami isi materi. Selain itu, saya juga kadang malu atau takut bertanya karena khawatir jawabannya salah. Akibatnya, saya baru memahami materi setelah belajar lagi di rumah atau bertanya kepada teman. Aspek apa yang masih perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran agar dapat dihindari perhatiannya atau jangan sampai. Menurut saya, guru bisa memberikan lebih banyak contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menjelaskan materi dengan lebih pelan. Selain itu, akan lebih baik jika siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, atau bekerja dalam kelompok agar lebih aktif. Suasana kelas juga sebaiknya dibuat lebih santai dan tidak membuat siswa takut bertanya. Dengan itu, kami lebih memahami materi dan lebih percaya diri untuk berpendapat dan lebih semangat untuk belajar. Selamat pagi, perkenalkan nama Miss Veronica Gultom. Sini Miss mau memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu. Yang pertama, apa yang membuatmu kadang memilih diam daripada bertanya kepada guru? Kadang memilih diam karena takut pertanyaan yang diajukan salah dan merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Kedua, apakah diskusi dengan teman atau guru membuat kamu memahami pelajaran? Mengapa? Ya, diskusi dengan teman atau guru sangat membantu dalam memahami pelajaran. Dengan berdiskusi, materi yang belum dapat dipahami dapat dijelaskan kembali dengan cara yang lebih sederhana. Baik, terima kasih ya. Oke, pertama, perkenalkan nama Miss Biasa Simatupang dari Universitas HKBP Muhammad Syekh. Di sini Miss akan mempertanyakan dua soal kepada anak murid Miss Tias. Yang pertama, jika kamu bisa mengubah satu hal dalam pembelajaran di kelas, apa yang akan kamu ubah? Saya ingin pembelajaran lebih banyak menggunakan buku, praktik, dan kegiatan umum. Begitu, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga bisa berpartisipasi dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kamu, kegiatan apa yang dapat membuat siswa lebih aktif selama pembelajaran? Saya kegiatan seperti kelompok, menulis, presentasi, permainan edukatif, dan tanya jawab dapat membuat siswa lebih aktif. Kegiatan tersebut membuat siswa lebih semangat dan merasa dapat seperti saat belajar. Oke, sekian soal yang Miss pertanyakan. Terima kasih. I just had to let you know you're